Ya, baiklah kita mulai saja agar waktu kita menjadi efektif. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkannya waktu yang ada ini sampai berakhir, tapi tidak mesti harus waktunya itu, bisa saja dibagi karena kan saat ini posisi kita kan pukul 14.51, harusnya kan 14.40. Sampai kita tunggu sampai akhirnya sampai saat ini hampir pukul 3, sedangkan kita berakhir pukul 16.20. 16 itu pukul 4. Jadi sekitar 1 jam saja lagi kita ya. Baiklah, kita mulai saja kegiatan ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan kepada semua yang hadir ucapan Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian pembelajaran kita mata kuliah belajar dan pembelajaran. Tentu saja dalam hal ini kita harus semangat, harus berkomitmen agar mengikuti perkuliahan kita dengan baik, artinya hadir dan mendengarkan dan berpartisipasi ya. Di awal kegiatan ini saya ingin menyampaikan bahwa tujuan perkuliahan kita sesuai dengan tema yang disajikan oleh penyaji, bahwa kita membahas tentang pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa. Tentu saja materi ini sangat menarik karena ini justru yang diharapkan dari setiap guru dan juga setiap siswa. Guru dalam artian ingin menyampaikan materinya agar betul-betul dipahami, sedangkan siswa mengharapkan guru dapat memahami keberadaannya sehingga tidak lantas dia tertinggal dari teman-temannya, karena guru telah memahami kebutuhan dan perbedaan yang dimiliki oleh peserta didik. Baiklah, supaya perkuliahan kita mendapatkan nilai di sisi Tuhan Yang Maha Esa, maka kita dahului dengan berdoa ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya saya tekankan lagi bahwa tujuan perkuliahan kita adalah mahasiswa dapat mengidentifikasi pembelajaran berdasarkan kebutuhan yang diurai menjadi subtujuan, yaitu 1, perbedaan individu siswa. Perbedaan individu siswa itu mungkin ditinjau dari 3 hal. Pertama, keadaan fisik, kemudian perkembangan intelektual, dan perkembangan moral. Fisik, intelektual, dan moral. Selanjutnya, perbedaan kemampuan, dan yang berikutnya lagi pendidikan untuk siswa, perhatian khusus untuk siswa yang berkebutuhan khusus, berkebutuhan yang berbeda dengan siswa normal. Kemudian kita harus juga membahas tentang sikap orang tua terhadap perbedaan ini dan sikap guru untuk menghadapi perbedaan. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis kebutuhan siswa usia sekolah. Mudah-mudahan dengan ini maka kita akan menjadi jelas dari penyajian para narasumber ataupun kelompok. Baik, selanjutnya dari beberapa hal yang kita uraikan di atas dapat ditindaklanjuti oleh kelompok. Kemudian saya persilahkan kepada moderator untuk mendistribusikan pelaksanaan kegiatan diskusi kita. Kepada yang bertugas saya persilahkan.
Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Sohaim SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran dan teman-teman yang berhadir pada perkuliahan hari ini. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa. Sebelum kita ke pembahasan pada presentasi kali ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 11 terlebih dahulu, yaitu ada Anis Ristiani, saya sendiri Muhammad Hasnudin, Restu Aulia Khairunisa, dan Roni Andunia Simbanyutak. Demi mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu perbedaan individu siswa. Individu berasal dari bahasa Yunani, yaitu individu, yang artinya tidak terbagi. Dalam ilmu sosial, paham individu menyangkut tabiat dengan kehidupan dan jiwa yang majemuk, memegang peranan dalam pergaulan hidup manusia. Individu merupakan kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perseorangan, bukan sebagai manusia keseluruhan. Maka dapat disimpulkan bahwa individu adalah manusia yang memiliki peranan khas atau spesifik dalam kepribadiannya. Dan terdapat aspek yang dalam individu, yaitu aspek organik, aspek jasmania, aspek psikis rohania, dan aspek sosial. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, individu yang berbeda membutuhkan tempat yang tepat untuk mengembangkan setiap potensi yang berbeda pada dirinya untuk mengembangkan menjadi lebih baik. Pembelajaran yang tepat akan sangat dibutuhkan sehingga pendidik harus memahami setiap potensi dan kebutuhan potensi para anak didiknya. Deswita, psikologi pengembangan peserta didik, perbedaan individu berkaitan dengan kajian psikologi pribadi yang membahas tentang perbedaan-perbedaan dan persamaan secara psikologis antar individu dalam lingkungan sosial. Kajian perbedaan individu dalam berpendidikan menjelaskan perbedaan-perbedaan yang berkaitan dengan perbedaan berpikir, berperasaan, dan bertindak di antara siswa dalam satu kelas. Next. Perbedaan pada perkembangan fisik. Perkembangan fisik adalah perkembangan yang berkaitan dengan tinggi dan berat badan, serta bentuk tubuh juga perkembangan otak. Pada usia sekolah dasar berbeda pada usia sebelumnya. Usia 6-12 tahun, perkembangan fisik relatif lebih lambat dan lebih konsisten. Laju perkembangan seperti ini berlangsung sampai terjadi perubahan-perubahan besar pada awal masa pubertas. Berlangsung sampai terjadi perubahan-perubahan besar pada awal perkembangan proporsi atau bentuk tubuh pada awal masuk sekolah dasar umumnya masih belum seimbang. Kekurangan keseimbangan ini dapat diamati pada bagian kepala, badan, dan kaki. Kepala masih terlalu besar bila dibandingkan dengan anggota tubuh lainnya. Seiring berjalannya waktu lambat tahun, anggota tubuh yang kurang seimbang menjadi berkembang secara harmonis. Menurut Seldo mengungkapkan ada 3 kemungkinan bentuk primer tubuh siswa sekolah dasar adalah endomorf, yakni yang tampak dari luar dan berbadan besar. Yang kedua ada mesomorf, yang terlihat kokoh, kuat, dan kekar. Yang ketiga ada ektomorf, yang tampak jangkung, dada pipih, lemah, dan seperti tak berotot. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anis Ristiani. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya. Yaitu perbedaan pada perkembangan intelektual. Kemahiran intelektual atau intellectual skill adalah kemampuan untuk berhubungan dengan lingkungan hidup dan dirinya sendiri dalam bentuk suatu representasi, khususnya konsep dan berbagai lambang atau simbol, huruf, angka, kata, dan gambar. Dapat disimpulkan, intelektual adalah kemampuan untuk memperoleh berbagai informasi, berpikir abstrak, menalar, serta bertindak secara efisien dan efektif. Faktor yang mempengaruhi intelijensi seseorang sehingga berbeda dengan yang lain adalah
1. Ada faktor pembawaan, 2. Kematangan, 3. Minat dan pembawaan yang khas, 4. Kebebasan. Lanjut. Perbedaan pada perkembangan moral. Pengertian moral, sikap, dan nilai moral berasal dari kata Latin mores yang berarti tata cara, kebiasaan, dan adat. Perilaku sikap moral berarti perilaku yang sesuai dengan kode moral kelompok sosial yang dikembangkan oleh konsep moral. Yang dimaksud dengan konsep moral ialah peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi anggota suatu budaya. Konsep moral inilah yang menentukan pola perilaku yang diharapkan dari seluruh anggota kelompok. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan perkembangan moral. 1. Perubahan dalam lingkungan. Perbedaan perilaku moral individu sebagian adalah dampak pengalaman dan pelajaran dari lingkungan nilai masyarakatnya. Lingkungan memberi ganjaran dan hukuman. Ini memacu proses belajar dan perkembangan moral secara berkondisi. 2. Struktur kepribadian. Psikoanalisa atau Freud menggambarkan perkembangan kepribadian termasuk moral diikuti aspek psikologis yaitu subsistem ego yang rasional dan sadar. Kemudian pembentukan superego sebagai aspek sosial yang berisi sistem nilai dan moral masyarakat. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Restu Aulia. Perbedaan kemampuan siswa. Sudah menjadi keyakinan semua orang bahwa masing-masing individu memiliki karakteristik kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang berkemampuan cepat, sedang, dan ada yang berkemampuan rendah. Menurut tinjauan psikologi, seperti anak memiliki perbedaan dengan lainnya. Tak ada dua orang di dunia ini yang benar-benar sama dalam segala hal, sekalipun mereka kembar. Perbedaan individu dapat dilihat dari dua segi, yakni segi horizontal dan segi vertikal. Dari segi horizontal, setiap individu berbeda dengan individu lainnya dalam aspek mental, seperti tingkat kecerdasan, kemampuan, minat, ingatan, emosi, kemauan, dan sebagainya. Dari segi vertikal, tidak ada dua individu yang sama dalam aspek jasmani seperti bentuk, ukuran, kekuatan, dan daya tahan tubuh. Next. Pendidikan khusus untuk siswa cacat. Anak-anak penyandang cacat memiliki hak yang sama dengan anak-anak pada umumnya untuk mendapatkan pendidikan. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan sosial anak penyandang disabilitas adalah dengan pendidikan atau pendidikan khusus. Pendidikan merupakan model pendidikan yang memberi kesempatan bagi siswa yang berkebutuhan khusus untuk belajar bersama siswa-siswa lain seusianya yang tidak berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi lahir atas dasar prinsip bahwa layanan sekolah seharusnya diperuntukkan untuk Suaranya bisa lebih keras ya. Tanpa menghiraukan perbedaan yang ada, baik siswa dengan kondisi berkebutuhan khusus, perbedaan sosial, emosional, kultural, maupun bahasa. Tujuan dibentuknya sekolah inklusi adalah untuk menekankan dampak yang ditimbulkan oleh sikap eksklusif. Sekolah inklusi juga memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus dan kurang beruntung dapat mengenyam pendidikan. Terkait dengan peluang untuk memperoleh pendidikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional dalam pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pada pasal 5 ayat 2, warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Baik, slide selanjutnya akan disampaikan oleh Roni. Baik, selanjutnya itu sikap orang tua dalam menyikapi perbedaan. Pola asuh dapat diartikan sebagai proses interaksi total antara orang tua dan dengan anak yang mencakup proses pemeliharaan atau pemberian makan, membersihkan, dan melindungi, dan proses sosialisasi atau mengajarkan perilaku yang umum dan sesuai dengan aturan dalam masyarakat. Proses ini melibatkan juga bagaimana pengasuh atau orang tua mengomunikasikan afeksi, nilai, minat, perilaku, dan kepercayaan kepada anak-anaknya.
Selama 2 dasawarsa, Diana Baumin mengadakan penelitian tentang gaya orang tua. Dia mengidentifikasikan 3 gaya tersebut, yaitu ada yang pertama gaya autoritatif, yang kedua gaya autoritarian, dan ketiga gaya persif. Selanjutnya itu profil guru dalam menyikapi perbedaan. Berbagai cara dapat dilakukan oleh guru untuk melayani perbedaan individual yang terjadi dalam proses belajar mengajar di sekolah supaya siswa memiliki niatan dan termotivasi untuk belajar. Dengan adanya niat dan motivasi belajar, diharapkan ketika proses belajar mengajar berlangsung, siswa tidak merasa kesulitan dalam menerima materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Menurut Oyemar Hamalik, cara-cara melayani perbedaan individual adalah sebagai berikut. Yang pertama itu akselerasi dan program tambahan. Yang kedua pengajaran individual, pengajaran unit, kelas khusus bagi siswa yang cerdas, kelas remedi bagi para siswa yang lambat, pengelompokan berdasarkan abilitas, pengelompokan informal atau kelompok kecil dalam kelas, supervisi periode individualisasi, memperkaya dan memperluas kurikulum, pelajaran pilihan atau elective subject. Selanjutnya itu diferensial, pemberian tugas dan pemberian tugas yang fleksibel, sistem tutorial atau tutoring system, pelajaran padat, bimbingan individual, modifikasi metode-metode mengajar. Selanjutnya ada jenis-jenis kebutuhan siswa usia sekolah. Setiap institusi pendidikan siswa merupakan komponen yang sentral pokok terciptanya kondisi sekolah yang baik. Hal ini membuktikan bahwa betapa pentingnya siswa sekolah. Siswa sekolah dibimbing dan diarahkan ke arah yang optimal guna terciptanya individu yang cerdas dan mandiri. Pola bimbingan harus disesuaikan dengan dasar kebutuhan perkembangan siswa menuju arah kematangan. Guru merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan siswa. Kebutuhan merupakan suatu keperluan asasi yang harus dipenuhi untuk mencapai keseimbangan organisme. Kebutuhan muncul ketika seseorang merasa kekurangan, ketidaksempurnaan yang dapat merusak kesejahteraannya. Dengan kata lain, kebutuhan muncul karena adanya ketidakseimbangan dalam diri individu, sehingga membuat individu bersangkutan melakukan suatu tindakan. Tindakan itu mengarah pada suatu tujuan, dan tujuan itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang ada. Kebutuhan-kebutuhan siswa dapat dalam pembelajaran ada beberapa, yaitu pertama kebutuhan jasmania, yang kedua kebutuhan akan rasa aman, yang ketiga kebutuhan akan kasih sayang, yang keempat kebutuhan akan penghargaan dan harga diri, kelima kebutuhan aktualisasi diri. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada para penyaji yang sudah memaparkan materinya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya kepada kelompok 11, silakan untuk raise hand dan memperkenalkan diri terlebih dahulu, serta menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Savitri, saya dari kelompok 3. Kenapa dalam pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa melibatkan orang tua di dalamnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohama dari kelompok 2, kelompok 1 ingin bertanya. Di dalam tadi kan ada penjelasan tentang perkembangan intelektual dan ada 4 faktor yang mempengaruhi perkembangan inteligensi seseorang. Menurut kalian faktor mana yang lebih dominan dalam mempengaruhi inteligensinya? Tolong dijelaskan. Terima kasih, itu saja. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Musdalifah dari perwakilan kelompok 6. Pertanyaannya,
Apa yang mempengaruhi anak yang memiliki moral yang baik, akan tetapi sikapnya buruk, serta bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Leonika Putri Situmorang dari kelompok 7. Izin bertanya, saat pembelajaran di kelas berlangsung, kadang ada siswa yang cepat memahami materi atau cepat dalam menangkap materi, dan ada juga siswa yang lambat dalam memahami materi. Terkait dengan perbedaan intelektual tersebut, bagaimanakah cara yang tepat sebagai seorang guru dalam menyikapi hal tersebut? Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofian Salma dari kelas A2, kelompok 3. Izin bertanya, kita tahu bahwa setiap murid itu berbeda dari sikap, tingkah laku, bahkan cara belajarnya. Menurut kalian, mengapa seorang guru atau pendidik itu perlu yang namanya mempertimbangkan perbedaan individual di antara siswa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Amelia Ramadana dari perwakilan kelompok 2. Izin bertanya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Terima kasih. Assalamualaikum, saya izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Aldayanti dari kelompok 8. Tadi ada beberapa jenis-jenis kebutuhan siswa usia sekolah, salah satunya kebutuhan akan kasih sayang. Apabila seorang siswa memiliki kurang rasa kasih sayang di dalam keluarga, mungkin dikarenakan orang tua yang sibuk bekerja, lalu di sekolah siswa tersebut juga kurang memiliki rasa kasih sayang di dalam lingkungan sekolahnya, dikarenakan siswa tersebut pendiam dan kurang bersosialisasi. Bagaimanakah solusi yang paling efektif untuk hal tersebut? Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, izinkan kami untuk mendiskusikan jawaban yang terbaik dari kami.
Baik, saya ingin menjawab pertanyaan dari Sapitri, yaitu kenapa dalam pembelajaran berdasarkan kebutuhan siswa melibatkan orang tua di dalamnya. Jadi peran orang tua itu sangat penting dalam proses pendidikan anak. Keberhasilan proses belajar dan mengajar tidak bisa hanya dibebankan pada guru semata. Orang tua harus berperan aktif dalam proses belajar anak. Pada hakikatnya orang tua merupakan sekolah utama bagi seorang anak dalam mendapatkan pendidikan. Memberikan dukungan kepada anak dalam proses belajar merupakan salah satu contoh motivasi yang dapat dilakukan orang tua bagi anak. Apakah dapat diterima, Savitri? Terima kasih atas jawabannya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rizka Amelia Ramadana. Pertanyaannya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Contoh kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi adalah ketika proses pembelajaran, guru menggunakan beragam cara agar murid dapat mengerti isi kurikulum. Guru juga memberikan beragam kegiatan yang masuk akal sehingga murid dapat mengerti dan memiliki informasi atau ide, serta guru memberikan beragam pilihan di mana murid dapat mendemonstrasikan apa yang mereka pelajari. Apakah bisa diterima, Rizka Amelia, atau ada tanggapan lain? Iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sofia. Yang pertanyaannya, kita tahu bahwa setiap murid itu berbeda dari sikap tingkah laku bahkan cara belajarnya. Menurut kalian, mengapa seorang guru atau pendidik perlu yang namanya mempertimbangkan perbedaan individual di antara siswa? Yaitu karena jika tenaga pendidik tidak mengetahui dan mempertimbangkan setiap perbedaan masing-masing individu di antara siswa yang diajarkannya, maka akan susah untuk tenaga pendidik melakukan pembelajaran. Kemudian, perbedaan individu merupakan hal penting yang harus diketahui oleh guru karena perbedaan ini dapat digunakan oleh guru untuk menentukan metode belajar yang tepat dalam proses belajar mengajar di kelas. Mungkin itu saja. Apakah jawabannya dapat diterima, Sofia? Terima kasih. Sama-sama.
Saya izin menjawab pertanyaan Pak Radila di bagaimana solusi yang paling efektif untuk hal anak yang kurang kasih sayang. Jadi ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah atau mengatasi anak yang mengalami kurang kasih sayang dari orang tuanya. Yaitu pertama, memperhatikan kebutuhan dan keinginan anak. Kebutuhan dan keinginan anak memang perlu diperhatikan wajar menurut orang tua. Yang kedua, mengasuh dan mendidik anak dengan gembira. Mengasuh anak memanglah unik jika kita mengasuhnya dengan marah, sebab tentu saja anak-anak akan tumbuh pula menjadi seorang yang pemarah. Berbalik ketika kita mengasuh anak dengan gembira, maka anak juga akan tumbuh dengan gembira sehingga bisa maksimal perkembangannya. Dan yang ketiga, menyerahkan anak kepada pengasuh yang memilih pengasuh yang tepat untuk anak memanglah sulit, karena sebenarnya pengasuh yang tepat bagi mereka adalah ibunya, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun demikian, peran pengasuh sangat penting saat si ibu bekerja di luar rumah. Pemilihan pengasuh hendaknya melibatkan kedua orang tua dan anak. Utamakan memilih pengasuh yang baik, sopan, dan bisa memahami keinginan anak. Apakah dapat diterima, Pak Radila? Baik. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Tesalonika Putri Setemora. Pertanyaannya itu, saat pembelajaran di kelas berlangsung, kadang ada siswa yang cepat memahami materi dan ada juga siswa yang lambat dalam memahami materi. Terkait dengan perbedaan intelektual tersebut, bagaimanakah cara yang tepat sebagai seorang guru dalam menyikapi hal tersebut? Yang bisa kami tangkap yaitu yang pertama, memahami karakter anak. Sebelum menerapkan suatu metode dalam mengatasi anak dalam memahami pelajaran, terlebih dahulu guru harus tahu bagaimana karakter anak tersebut. Misalkan apakah anak tersebut nakal atau malas, hiperaktif, pendiam, penyendiri, dan lain-lain. Yang berikutnya yaitu memberikan tugas tambahan. Tugas tambahan bisa berupa PR dalam bentuk teks atau tugas membaca. Tujuannya adalah agar anak bisa mengejar ketertinggalan dari siswa lain yang memiliki tingkat pemahaman yang cukup baik. Yang ketiga yaitu untuk meminta bimbingan atau bantuan kepada guru BK agar menangani anak. Karena seperti yang kita ketahui, tugas guru BK adalah menganalisa faktor atau penyebab munculnya suatu masalah besar yang dialami peserta didik. Dan guru BK memang dibekali dengan ilmu yang membahas tentang bagaimana cara mengatasi siswa yang bermasalah, baik dalam aspek psikologis atau dalam aspek aplikatif. Apakah jawaban saya bisa diterima, Tesalonika? Bisa diterima. Terima kasih, Roni. Terima kasih kembali, Tessa. Lanjut. Jawaban berikutnya. Baik, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Musdalifah. Apa yang mempengaruhi anak yang memiliki moral yang baik akan tetapi sikapnya buruk serta bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Jawabannya ada dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor dari luar atau eksternal meliputi pergaulan, pengaruh dunia maya, lingkungan masyarakat, dan faktor utama dari pelanggaran nilai moral remaja. Yang kedua ada faktor internal berasal dari dalam, yaitu keluarga, seperti kekacauan keluarga, ketegangan keluarga, tingkat otoritas orang tua, miskinnya
teladan, dan keagamaan dari orang tua. Solusinya bisa ajarkan kejujuran, 2 latihlah tanggung jawab, 3 mengajarkan sikap menyayangi, 4 tanamkan disiplin, 5 ajaklah bergaul dengan baik atau lingkungan yang baik. Apakah bisa diterima, Musdalifah? Baik, terima kasih atas jawabannya. Ya, terima kasih kembali dan sama-sama. Terus, sudahkah habis pertanyaannya, moderator? Satu pertanyaan lagi, Pak. Ya. Kelompok bisa jawab berpatokan pada PowerPoint dan makalah yang dibuat. Upayakan jangan sampai ada kosong ruangnya, karena kita menggunakan pulsa masing-masing ya. Pokoknya yang kita bahas ini berdasarkan makalah dan PowerPoint yang disajikan. Kalaupun ada tambahan, itu kita tambahkan dalam artian menyempurnakan makalah yang ada. Jadi tinggal menambahkan penjelasan saja sebenarnya. Ya. Jangan kita mencari atau membuat narasi lain selain dari makalah. Itu yang perlu dicatat. Agar apa? Agar waktu yang kita miliki ini menjadi efektif. Waktu yang kita miliki menjadi efektif ya. Izin menjawab. Ya, silakan. Jadi pertanyaan dari Rohama, faktor yang lebih dominan dalam mempengaruhi inteligensi adalah yaitu faktor pembawaan. Jadi faktor pembawaan itu adalah sebuah sifat yang memang dibawanya sejak lahir. Misalkan seorang anak yang bisa memecahkan persoalan akan dipengaruhi juga dengan pembawaan dirinya sendiri. Meskipun pelatihan yang dilakukan sama, namun cara seseorang dalam memutuskan hal akan bisa kita lihat perbedaannya. Jadi hal inilah yang bisa dikatakan dengan sebuah hal pembawaan. Baik, apakah dapat diterima, Rohama? Iya, terima kasih. Dengan berakhirnya pertanyaan terakhir tadi, maka berakhir pula presentasi pada hari ini. Ya. Terima kasih kepada yang sudah bertanya. Sebelumnya, izinkan saya membacakan kesimpulan dari presentasi pada hari ini. Individu adalah manusia yang memiliki peranan khas atau spesifik dalam kepribadiannya. Individu adalah kata benda dari individual yang berarti orang, perseorangan, dan oknum. Berdasarkan pengertian individu yang berbeda membutuhkan tempat yang tepat untuk mengembangkan setiap potensi yang berbeda pada dirinya untuk mengembangkan menjadi lebih baik, berkembang menjadi lebih baik. Pembelajaran yang tepat
akan sangat dibutuhkan sehingga pendidik harus memahami setiap potensi dan kebutuhan potensi para anak didiknya. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya maupun anggota lain terdapat kesalahan, baik perkataan maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak saya. Terima Ya. kasih. Terima kasih kepada penyaji. Tadi yang kita menarik yang terakhir malah ya, bahwa intelijensi itu sangat dipengaruhi oleh faktor. Kalau kita tahu selama ini ya, intelijensi itu menggambarkan kemampuan seseorang atau kemampuan anak dalam belajar itu hanya satu, yaitu IQ ya. Ternyata setelah dibahas oleh kelompok ini, tidak semata-mata IQ atau pembawaan. IQ itu kan boleh jadi tidak bisa dicampuri oleh orang lain. Murni berada pada diri seorang anak. Kalau kita baca di narasi di sini, ada pembawaan, ada kematangan, ada minat, pembawaannya khas, kemudian ada kebebasan. Boleh jadi pembawaan nomor 1 dengan nomor 3 itu sama ya. Pembawaan kalau minat dan pembawaannya khas. Artinya minat itu kan munculnya dari dalam tapi didukung oleh kemampuan pribadi. Yaitu pembawaannya khas. Katakan aja seperti ini ya. Orang yang cerdas atau memiliki intelijensi yang kuat itu dia sepertinya maju dalam beberapa mata pelajaran atau mata. Tapi kalau kita teliti ya, lebih dalam bahwa seorang anak itu bukan cerdas di semua bidang, tapi dia memiliki kecerdasan di 1 atau 2 bidang saja. Bahkan kalau dikelompokkan di situ ada ilmu IPA, ilmu sosial, kemudian ada ilmu yang lain, katakan saja, cuman kita bagi menjadi 2 dalam perkuliahan ataupun dalam di perguruan tinggi itu kan ada kelompok IPA dan ada kelompok soshom ya. Nah, orang kalau mau cerdas dalam salah satu bidang itu kita teliti ada yang cerdas dalam bidang IPA dan ada dalam soshom. Soshom itu kalau kita teliti ya, kalau di dalam sosial itu bisa mengerucut lagi. Misalnya kalau bakatnya tuh justru ke bahasa, bisa lagi pecah ke musik ya, ke musik ataupun kepada seni. Bisa lagi kalau di IPA itu boleh jadi larinya ke mana? Ke bagian eksakta dan ke bagian kedokteran. Kedokteran itu bukan sangat berbeda dengan eksakta secara katakannya kita tahu orang yang pandai dan berminat dalam bidang matematika dan bidang fisika. Fisika memiliki ciri khas juga, tidak sama dengan matematika. Jadi orang yang memiliki kemampuan matematika belum tentu dia menyenangi fisika. Kemudian juga dengan sains itu juga sangat berbeda. Jadi sangat banyak perbedaannya, sangat banyak variasinya. Jadi kita tidak bisa menebak orang ini cenderungnya di mana, kecuali setelah orang ini giat untuk menekuninya. Bahkan orang ini bisa pindah lahan begitu. Jadi ada pelarian. Nah, dalam hal ini kita justru kada ke arah sana untuk membimbing anak kita. Anak kita itu justru yang eksternal itu yang kita perlu cermati, yaitu kematangan dan arah kita untuk memberikan kebebasan tadi, kebebasan untuk memilih apa yang dirasakannya paling cocok dengan dirinya. Itu sebenarnya yang fungsi daripada sekolah itu atau guru.
orang bisa cerdas atau orang bisa memiliki intelektual itu karena dia mengenal dirinya. Saya justru berpikiran atau melihat dari pendapat ini, justru seluruh orang itu memiliki kecerdasan yang dimiliki, yang diberikan sama. Hanya saja dia harus segera memfokuskan kemampuannya. Maka itu yang disebut lebih lanjut dalam makalah ini adalah kematangan. Semakin orang itu matang, semakin orang itu menggeluti, menseriusi pekerjaannya, maka dia tambah ahli, tambah terlihat intelektualnya dalam bidang itu. Jadi kalau dengan demikian kita harus yakin ya bahwa sebenarnya setiap orang itu memiliki potensi yang sama, memiliki potensi yang sama dalam artian kita harus optimis ya, baik bagi diri sendiri ataupun anak didik atau siswa atau anak ya, katakan aja yang masa pendidikan itu, dia sebenarnya memiliki kemampuan yang dimungkinkan untuk bisa menjadi seorang yang intelektual atau memiliki kecerdasan ya. Jadi tergantung pada fokusnya, dia harus serius dan bisa menjalani, memperdalam apa yang dia minati. Itu kata kuncinya ya. Sedangkan kemampuan yang lain, secara kemampuan tadi yang bawaan tadi memang tidak dapat dipungkiri ya. Orang yang senang seni atau musik itu, kalau misalnya kita ini Abdallah misalnya mau senang musik, tapi justru dia sebenarnya tidak senang, itu tidak mungkin bisa. Jadi padahal kita ingin sekali menjadi seorang yang seniman ya, tapi kita memang kecenderungannya tidak seperti itu. Nah, maka jangan dipaksakan. Kita cari aja kecenderungan kita sebagai seorang apa. Yang penting dalam koridor yang benar ya, tidak boleh kita berpotensi yang jelek. Misalnya kita bakatnya dalam hal menipu, ya jangan menipu, itu udah tidak termasuk dalam hal ini ya. Nah itu ya, saya sangat tertarik ke masalah hal ini. Justru kita melihat perbedaan itu beranjak kepada ini. Seorang guru, seorang orang tua. Nah tadi juga ada pertanyaan. Kalau guru ya pasti ya, bahwa guru harus menghargai seorang anak atau seorang siswa dalam keadaan yang utuh, tidak memandang sisi luarnya saja, tidak memandang apa yang terjadi saat ini saja. Jadi dia harus betul-betul arif ya dan bijaksana kalau sudah memiliki pengetahuan tentang perbedaan individu ini. Orang yang anak yang belum bisa dalam hal ini, itu kita yakini bahwa tidak fokus lagi, dia tidak bisa untuk memfokuskan kemampuannya. Itu aja sebenarnya kuncinya. Seharusnya kan, karena itu kita tahu tadi, salah satu daripada 4 hal yang sangat menentukan kecerdasan itu adalah kematangan. Kematangan itu didapat dari kesungguhan. Kesungguhan itu diperoleh dari fokus untuk bisa mempelajari hal itu. Ya, itu kata kuncinya ya. Itu seorang guru. Oleh karenanya tadi pembelajaran yang variasi, tidak boleh monoton, karena kalau kita monoton itu saja, maka anak-anak tertentu saja yang bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang seperti itu. Tapi kalau kita gunakan dengan bervariasi model, maka anak-anak yang lain memiliki potensi yang lain, yang potensi bermain, potensi seni, ya tidak bisa dibuat yang monoton seperti itu ya. Nah, sekarang tadi ada pertanyaan, orang tua, kenapa orang tua dilibatkan? Nah, kita dalam teori atau di dalam makalah ini juga menyebutkan bahwa orang tua itu memiliki 3 kelompok dalam hal pola asuh. Ini pola asuh namanya.
tua ini sangat menentukan dalam hal menghargai perbedaan anak itu dengan pola asuhnya, pola asuh yang tepat, gaya otoriter, ya. Nah itu tidak benar. Dalam hal tertentu ya boleh. Misalnya dalam hal yang sangat berbahaya dalam menyelamatkan anak, kalau anak ini tetap saja ingin lari ke jalanan yang banyak lalu lintasnya, ya sangat berbahaya ya. Jadi harus dicegah dan itu wajib untuk jangan dilakukan. Kemudian demikian juga kalau anak sudah tergiring kepada sesuatu yang negatif, itu segera harus kita bersikap tegas ya. Kemudian permisif. Nah, saya bulak-balik ya antara 1 dan 3 ini sesuatu yang bertolak belakang. Otoriter dan permisif ini sangat berbeda. Otoriter itu sangat ketat, sangat oportatif ya, sangat orang tua itu sangat menjaga dan tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu, harusnya ini, harusnya itu ya, membandingkan anak yang satu dengan yang lain, membandingkan anak yang satu dengan tetangganya, dengan temannya. Nah ini namanya otoriter ya. Nah saat kemudian yang sebaliknya, yang permisif ini boleh jadi anak itu dibiarkan sejadi-jadinya, walaupun salah itu katanya sementara aja salah itu walaupun bahaya sementara aja, jangan anaknya jadi tidak digaduh sepertinya, tidak peduli sepertinya, padahal dia juga peduli tapi dalam cara mengasuhnya yang bersifat permisif. Antara otoriter dan permisif itu ada yang namanya demokrasi. Demokrasi itu authoritarian. Nah, dia antara 1 dengan yang 3, antara 1 dan 3. Itu kita bisa orang menyebut tarik ulur, boleh jadi kita memberikan kesempatan kepada anak, tapi dalam hal tertentu memang harus diarahkan. Jadi tidak semata-mata, karena apa? Karena tadi kematangan tadi, anak kita pertimbangkan dia belum matang untuk memberikan keputusan atau mengambil jalan. Ini yang penting dimiliki oleh seseorang orang tua terhadap anaknya. Ya. Jadi kemudian lagi kalau kita lihat ya dari keadaan yang terjadi di masa selama ini, bahwa kita sering menemukan orang tua tidak memahami tentang cara memelihara atau cara mengasuh anak. Yang namanya pola asuh tadi. Pada dasarnya orang tua sebenarnya paham cara mengasuh, tapi seharusnya tetap harus diberikan penjelasan, ataupun kita hari ini kan ada namanya kelas orang tua. Nah, itu harus dihidupkan lagi, dipanggil, dilaksanakan di sekolah, lalu guru harus memaparkan, walaupun ada expert ataupun ada yang ahlinya kita undang, tapi kita tetap juga mengambil peran. Kita sebagai guru, kita sebagai kepala sekolah harus mengambil peran dalam pendidikan orang tua ini. Jadi orang tua diundang ke sekolah, di mana di sekolah itu ada anaknya kan yang sekolah, lalu namanya kelas orang tua. Biasanya di sekolah itu ya, kelas orang tua ini lalu dipanggillah ustadz, dipanggillah para ahli pendidikan untuk memberikan arahan kepada orang tua. Tapi arahnya ya, untuk saya sampaikan kepada semua yang ikut mata kuliah ini, arahnya tuh 3 itu. Jadi kita harus memberikan penjelasan kepada orang tua. Walaupun orang tua itu sebenarnya tahu, tapi kan kita perlu literasi, perlu pengetahuan. Pengetahuan kita cari sumber naskahnya atau narasinya. Bahwa orang tua itu pada dasarnya memiliki pola asuh kecenderungannya itu 3, yaitu otoriter, permisif, dan antara otoriter dan permisif. Nah,
kita harus cari ini dan kita jelaskan bahwa orang tua itu harusnya yang mana. Ketiga-tiga itu tidak salah secara otomatis. Tetapi jangan sampai mengekang ataupun menghambat perkembangan yang tiga hal tadi. Ada fisik, ada mental, ada apa? Ada intelektual, kemudian ada moral. Tadinya sebelum dijawab oleh kelompok, saya juga agak tersentuh. Di sini ada pertanyaan yang keberapa menyebutkan anak itu memiliki moral, tetapi apanya tadi di sini tadi? Apakah kata saya apakah salah itu kalimatnya? Tapi setelah dijelaskan, saya ada terbayang juga sebenarnya bahwa sebenarnya ada anak yang seperti itu. Mana tadi saya baca ya. Jadi makalah ini perlu dikaji oleh kita semua dan dicermati, kalau bisa dibaca ulang ya, agar kita paham dan kita kuat ingatan kita memiliki kemampuan atau memiliki pengetahuan agar kita dapat bersikap baik ya. Ini ada kalimatnya ya. Pertanyaan Musdalifah. Saya tadi agak tersentuh ya. Apa yang mempengaruhi anak yang memiliki moral yang baik tetapi memiliki sikap yang buruk? Kalau saya tanya, kalau saya balik, moral dan sikap itu justru bagus ya kalau dia memiliki moral yang baik. Kalau mau diklarifikasi, kemudian sikapnya yang buruk. Kalau orang memiliki moral yang baik, mencerminkan sikap yang baik sebenarnya. Nah, jadi masih dalam koridor yang samakah kelasnya ini? Kan kalau yang sering terjadi itu orang yang memiliki kecerdasan, tapi memiliki kecerdasan yang kuat, tapi ternyata memiliki sikap yang buruk. Nah, itu kan memang salah kamar ya. Dua kamar yang berbeda. Jadi kalau moral dan sikap itu pada dasarnya satu kamar. Jadi bisa aja kita orang salah terjemah nih. Orang yang memiliki moral yang baik, tetapi memiliki sikap yang buruk. Apa iya pertanyaan ini ya? Karena dalam koridor moral, koridor tata krama, tata kesopanan, itu salah satunya adalah sikap. Salah satunya bersikap yang baik. Nah, jadi kalau Musdalifah mana Musdalifah? Musdalifah mana orangnya? Mungkin bisa diperjelas ini ya pertanyaannya. Halo, mana orang? Musdalifah mana? Ketua kelasnya mana? Ketua kelasnya? Abdallah, Hadir, Pak. Abdallah, Musdalifah tuh mana orangnya? Saya bukan apa-apa, mau nanya aja, apakah ini arahnya tuh kemana, arah pertanyaannya. Jadi kalau setahu kita atau sebayangan kita semua yang menghadapi ini, orang yang bersikap moral yang baik dalam kriteria itu, Musdalifah mana? Saya tanya nih, Musdalifah. Supaya bisa kita pahami sehingga dapat dijelaskan. Tadi penjelasan daripada kelompok juga sepertinya... Izin masuk Bapak, ya. Musdalifah baterainya habis, jadi untuk keluar dari Zoom. Jadi kayak apa tadi ceritanya? Orang yang memiliki sikap moral yang baik, tetapi sikap yang buruk itu apa? Gabung-gabung, mana Musdalifah hilang? Suaranya ada, lantas hilang. Halo?
Tapi kan ada suaranya. Habis apa tadi, Jel? Habis baterai atau habis apa? Habis pulsa atau apa? Tapi kan ada suaranya. Gini, pada dasarnya kita yang terjadi sering itu orang yang memiliki sepertinya baik, sepertinya tapi padahal tidak baik. Sepertinya baik menurut kabar-kabar ataupun menurut orang tuanya, menurut temannya, sepertinya baik, tetapi ternyata tidak baik setelah kita hadapi. Nah, itu memang sikap seseorang dalam hal tertentu itu sangat dipengaruhi ya, sangat dipengaruhi oleh keadaan. Bisa mungkin tertekan saat itu, ada tekanannya apa? Tekanan pekerjaan, tekanan keuangan, serba tekanan ini. Jadi kalau ada tekanan terhadap seseorang, itu dia memiliki kepanikan istilahnya, maka sepertinya perbuatannya itu atau yang tergambar itu jadi buruk. Ah, itu mungkin ya yang menjadi persoalan. Selama ini baik-baik saja, tapi dalam hal-hal tertentu itu akan bersikap tidak baik. Guru wajib paham, kita semua wajib paham ya, bahwa orang-orang atau anak itu tidak selamanya bisa mempertahankan kebaikannya. Karena beberapa situasi dan kondisi itu bisa membuat seseorang berbuat tidak baik menurut versi orang lain ya. Nah, itu pada intinya itu yang paling utama ya. Mungkin itu yang dimaksud oleh Musdalifah bahwa selama pada dasarnya setelah suatu saat kita ketemu atau dalam perjalanan hidupnya ternyata tidak baik. Nah, itu bukan hal yang baru ya. Bahkan dalam riwayat kita semua paham ada seorang ulama besar tapi di akhir hayatnya maka dia masuk ke dalam neraka. Apa ini? Karena dia tergoda oleh rayuan ya, musuh yang besar itu adalah musuh yang nyata itu adalah setan ya. Saat azalnya, saat di akhir hidupnya itu si setan ini berhasil mengajak dia keluar daripada agamanya. Maka digambarkan oleh baginda Rasulullah bahwa yang bersangkutan masuk ke dalam neraka. Padahal selama ini beliau baik sekali, beliau sangat baik, tidak ada celanya, selalu melaksanakan ibadah, selalu menolong orang lain, dan semua yang terjadi pada diri beliau adalah kesempurnaan. Tapi ternyata baginda Rasulullah menyebutkan yang bersangkutan adalah ahli neraka ataupun yang bersangkutan sepertinya sangat tidak baik. Nah, itu kita paham dan kita yakini ya. Dalam tekanan hidup itu ada yang namanya setan ya. Setan dan iblis itu memang dia berjanji kepada Tuhan, penguasa alam, bahwa dia tercipta memang untuk membuat orang atau membuat hambanya ini tergelincir. Nah, itu boleh jadi salah satu contoh bahwa orang yang tadinya moralnya baik tetapi sikapnya tidak baik dalam hal yang ini, yang satu ini ya. Dan beliau akan mendapatkan siksa ya, mendapatkan penjara di sisi Tuhan. Karena beliau kalah waktu rayuan setan saat di akhir-akhir ajalnya ya. Nah, itu kalau udah cerita itu ya udah habis, sudah cerita, artinya wassalam, sudah sempurna kita ini. Oleh karenanya di akhir kata atau di akhir perjumpaan ini saya sampaikan seluruh umat manusia ataupun seluruh anak itu pada dasarnya memiliki kemampuan untuk bisa menyelesaikan persoalan, tapi toh ternyata dia tidak bisa,
maksudnya lambat belajar, kemudian tidak hadir ke sekolah, kemudian suka berkelahi, suka buat unar, suka apalagi yang tidak baik, yang negatif-negatif, bahkan kesimpulannya pelajarannya sangat tertinggal. Nah, itu pada dasarnya dia tidak fokus dan tidak bisa untuk diarahkan saja. Sebenarnya kita sebagai seorang guru memfasilitasi, menunjukkan arah yang benar dan membimbing mereka. Ada yang dibimbing dengan cepat, ada yang dibimbing dengan lambat sekali karena memang sudah lama dia katakan saja tersesat ya. Lama sudah dia terlena, lama dia sudah dalam kondisi yang seperti ini. Sehingga dari kelamaan ini juga sangat susah ya. Misalnya pohon yang tadinya kecil, kalau dikasih turus atau dikasih arah ataupun dikasih penyangga, maka dia akan lurus saja. Lurus sesuai pada kehendak kita. Jadi misalnya filosofi pohon galam ataupun filosofi pohon lurus, kemudian filosofi pohon jati ya. Kalau dibiarkan pohon jati, pohon galam, nah ini galam itu kan dapat kita lihat di mana-mana. Kalau dari kecilnya tidak diarahkan, maka setelah bengkok itu sangat susah. Bahkan dia mempertahankan kebengkokannya itu sampai patah. Asal bengkok terus-terusan. Jadi ini harus cepat, harus dari kecil, harus dari anak ini muda untuk bisa diarahkan, dijaga. Galam itu kan seperti itu. Begitu ada rantingnya yang ke kiri, ke kanan dipotong. Seperti pohon jati ya, kalau di Jawa ataupun di pedalaman kita yang sudah menanam pohon jati, kan kita mau mengambil daerah yang kayu yang lurus kan, agar mendapatkan industri yang baik, maka dipotonglah dari misalnya ada ranting kiri kanan itu dipotong, potong semua agar yang kita pakai itu jadi lurus. Seperti itu juga manusia. Jadi harus dibina, harus diarahkan dari kecil. Kalau sudah besar itu filosofi pohon itu akan terjadi. Kita tidak bisa merubahnya karena sangat sulit. Walaupun bisa, tapi butuh tenaga, butuh waktu dan perhatian yang lebih daripada yang lain. Nah, itu yang menjadi persoalan di sekolah itu. Anak-anak kadang-kadang tidak bisa konsentrasi, sulit untuk mendapatkan pelajaran, bahkan diri kita sendiri. Diri kita sendiri sangat sulit untuk bisa menjadi apa yang seharusnya baik. Nah, itu sangat sulit kita untuk bisa mengembalikan dan kemampuan kita karena kita sudah besar, sudah terbentuk begitu. Makanya tapi kita pasti berkeyakinan anak itu bisa kembali. Dengan cara apa? Dengan cara waktu yang lama, pembinaan yang serius dan tidak semudah anak yang sudah terbentuk. Nah, ini kata kunci juga sebenarnya filosofi yang memang diyakini dan itu terbukti sudah. Kita tidak salahnya juga melihat keadaan lingkungan ya, keadaan berkaca terhadap makhluk-makhluk hidup yang lain. Ini mungkin tambahan dari saya mohon maaf waktunya sudah pukul 16 walaupun tidak tepat 16.20 ya. Tapi apalah yang penting kita dapat memahami ya semua ini. Makalah ini baik, tapi kalau nanti ya catatan saya baik di mata kuliah ini ataupun di mata kuliah yang lain ya, itu memang si penyaji atau si pemakalah ini harus bisa memperdalam makalahnya. Jadi jawabannya itu lari ke makalah, tapi makalahnya yang harus dilengkapi. Bukan berarti kita membuat lagi wilayah baru. Jadi kita yang ditanyakan dan jawabannya itu kita perkaya atau
kembangkan makalahnya. Jangan keluar daripada makalah kita ya. Agar lebih manfaat. Karena itu juga pesan untuk bisa fokus terhadap persoalan yang kita hadapi. Demikian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada kelompok, demikian juga kepada moderator. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya. Rizky Anur nih mana? Rizky Anur pakaiannya seperti buka kameranya Rizky. Tolong buka kameranya. Apa bisa dibuka? Rizky Anur. Halo. Ya, hadir, Pak. Gimana posisi nih? Lagi jualan, Pak, di depan toko nih. Oh gitu. Bajunya buka Bang dulu. Bujur ada kawan Kian nih. Kon. Abdallah Rizky Anurnya anak buah kawan Kian lah. Rizky Abdallah itu Rizky Anur ini kelas apa? Iya, sekelas ulun, Pak. Sekelas juga, Pak. Oh iya, Pak. Aku kira jangan-jangan dosen ada yang masuk ke kelas kita, ada ya? Ya gitu ya, Rizky ikut. Iya, Pak. Siap. Habis pakaiannya, Bang. Seperti sangat resmi dan sangat sangat protokol ya. Mematuhi aturan. Ya, demikian. Terima kasih. Iya, Pak, sama-sama, Pak. Silakan moderator untuk mengakhiri kegiatan kita. Absen jangan lupa ya. Nah, saya nyinggung absen. Setiap pertemuan itu banyak absennya. Hati-hati karena kalau tertumpuk pada satu orang itu akan menjadi penyebab Anda tidak diperkenankan untuk ujian. Makanya nanti pada pertemuan berikutnya lah kita klarifikasi. Jangan-jangan kelupaan absen atau memang betul-betul tidak hadir sehingga kita jadinya harus meninggal orang ini kuliah. Nah, itu juga harus diperhatikan. Nah, minggu depan kita klarifikasi kepada yang bersangkutan bahwa absen ini mau diapakan, karena kalau dibiarkan maka akan memakan korban, maksudnya ada yang tidak diluluskan gara-gara absen. Gara-gara lupa absen, maka dia tidak lulus untuk mata kuliah ini ya. Hal yang sepele tapi sungguh sangat besar. Demikian, terima kasih sampai di sini perjumpaan kita. Akhir kata, mohon maaf kalau ada kurang lebihnya dari saya. Moderator siapa tadi? Dipersilahkan untuk lanjut. Baik, Pak. Sekian perkuliahan kita pada hari ini. Sebelum menutup perkuliahannya, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Yeah. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam perkataan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama ya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Ya.